Begitu juga dengan total aktivanya yang terdiri dari kas, peralatan, dan perlengkapan, totalnya juga 16 juta. Maka ini balance. Nah, berarti video ini dipersembahkan oleh Radar Edukasi, berbagi wawasan menambah pengetahuan. halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nisha Syafitri di Radar Edukasi, berbagi wawasan menambah pengetahuan. Nah teman-teman, kali ini kita akan belajar cara membuat laporan keuangan pada perusahaan jasa. Nah, sebelum kita belajar membuat laporan keuangan, kita harus tahu dulu itu apa perusahaan jasa. Nah, jadi perusahaan jasa itu merupakan perusahaan yang kegiatan utamanya bergerak di bidang jasa atau memberikan suatu pelayanan. Nah, jadi inilah yang membedakan antara perusahaan jasa dan perusahaan dagang ya. Jadi bukan kalau perusahaan dagang kan nanti ada jual beli barang. Nah, di sini hanya menjual jasa atau keahlian. Nah, kemudian laporan keuangan itu merupakan ini ya teman-teman. Laporan keuangan itu merupakan laporan yang dibuat dengan tujuan untuk menyajikan informasi keuangan selama satu periode. Nah, jadi di laporan keuangan ini nanti kita akan mengetahui hasil dari kegiatan bisnis. Nah, apakah mengalami laba atau rugi, terus bagaimana posisi harta aktiva dan modalnya, nah dan lain-lain. Nah, untuk lebih lanjutnya, nah ini jadi laporan keuangan perusahaan jasa itu terdiri dari umumnya terdiri dari 4 ini. Ada laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, dan terakhir adalah laporan arus kas. Nah, tapi yang sering kita gunakan dalam pembelajaran biasanya adalah hanya laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Sedangkan laporan arus kas ini jarang sekali dibahas dalam pembelajaran, sehingga ini kita abaikan dulu ya teman-teman. Jadi kita fokus ke 3 laporan itu. Jadi yang pertama, laporan laba rugi. Nah, kalian tentu masih ingat kan yang masuk ke dalam akun nominal itu apa aja? Jadi akun yang masuk ke dalam akun nominal itu nantinya akan masuk ke laporan laba rugi. Jadi yang termasuk akun tersebut adalah ada pendapatan dan beban. Nah, hanya itu ya teman-teman. Jadi yang dimasukkan dalam laporan laba rugi itu hanya pendapatan dan beban. Nah, begitu juga dengan rumusnya. Untuk mencari laba atau rugi itu rumusnya adalah pendapatan dikurangi dengan beban. Nah, apabila pendapatan lebih besar daripada beban, maka perusahaan mengalami laba. Nah, sebaliknya apabila beban lebih besar daripada pendapatan, berarti perusahaan mengalami kerugian. Nah, yang kedua ada laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal di sini itu sebenarnya terkait dengan tadi laporan di atasnya, yaitu laporan laba rugi. Jadi laporan perubahan modal itu kita mencari modal akhir. Nah, modal akhir itu rumusnya sama dengan nih ya, modal awal ditambah laba dikurangi dengan prive, atau itu jika perusahaan mengalami laba. Tapi ketika perusahaan rugi, berarti rumusnya adalah modal awal dikurangi dengan rugi, kemudian dikurangi lagi dengan prive. Nah, seperti itu. Jadi, untuk mencari perubahan modal ini, kalian harus mencari laba atau ruginya terlebih dahulu. Dan kemudian yang terakhir ada laporan neraca. Nah, laporan ini yang menyajikan akun aktiva, utang, dan modal. Nah, ini itu kan aktiva, utang, dan modal itu termasuk ke dalam akun real. Nah, jadi akun real itu nanti masuknya ke dalam laporan neraca. Nah, rumusnya adalah harta sama dengan utang ditambah dengan modal. Nah, untuk mencari modal yang di sini, maka kita harus mencari perubahan modal terlebih dahulu. Nah, jadi ketiga ini saling terkait. Dan yang pertama kita buat adalah laba rugi. Kemudian setelah kita mengetahui laba atau ruginya, kita mencari modal akhir. Nah, setelah kita tahu modal akhirnya, maka kita akan mencari laporan neraca dengan rumus harta sama dengan utang ditambah dengan modal. Seperti itu. Nah teman-teman,
sekarang saatnya kita mempraktikkan cara membuat laporan keuangan pada perusahaan jasa. Nah, yang pertama kita akan membuat laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi itu dibuat berdasarkan pada neraca saldo apabila laporan itu dibuat di akhir periode, yaitu tanggal 31 Desember nih ya. Jadi dibuat pada bulan Desember. Nah, bisa juga laporan laba rugi itu dibuat berdasarkan persamaan dasar akuntansi. Nah, ini tidak harus pada akhir periode. Misalkan ini kan bulan Februari. Nah, seperti itu. Nah, langsung saja kita membuat laporan laba rugi yang berasal dari neraca saldo. Nah, ini berarti laporan laba rugi ini dibuat pada akhir periode. Nah, di sini sudah tersedia kolomnya. Jadi, yang perlu kita buat adalah ini tulisan laporan laba rugi. Nah, ini ada dua macam, ada langkah tunggal dan langkah ganda. Nah, yang pertama langkah tunggal, kita tulis ini nama perusahaannya, kemudian periodenya atau tanggalnya. Nah, kita tulis pendapatan. Ingat, laba rugi rumusnya pendapatan dikurangi dengan beban. Nah, pendapatannya kita tulis pendapatan. Nah, ini kita cari pendapatannya di neraca saldo. Nah, di sini sebesar 20 juta. Nah, kita tulis di sini 20 juta. Nah, seperti ini. Kemudian pendapatan usaha, selain pendapatan usaha juga pendapatan sewa gedung. Nah, kita cari ini pendapatan sewa gedung, saldonya sebesar 2 juta. Nah, 2 juta kita tulis di sini. Ini. Nah, kemudian kita jumlahkan. Nah, ini jadi total pendapatannya adalah 22 juta. Nah, setelah kita tahu pendapatannya, sekarang kita cari bebannya. Beban di sini ada beban gaji, beban suppliers, beban sewa kendaraan, beban iklan, dan beban penyusutan. Ini kan beban gaji, beban suppliers, beban iklan, kemudian penyusutan. Nah, langsung saja kita pilih di sini beban gaji, beban suppliers, beban iklannya, dan beban sewa kendaraan, Rp4 juta. Kemudian beban penyusutan sebesar 1 juta. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita tulis beban-bebannya, kita tulis beban-bebannya, maka kita jumlahkan sekarang bebannya. Jumlahnya ada 13.750.000. Nah, ini. Kemudian saya ingatkan lagi, laba rugi rumusnya adalah pendapatan dikurangi dengan beban. Nah, sehingga total pendapatannya adalah 22 juta, sedangkan total bebannya adalah 13.750.000. Nah, sekarang kita kurangkan ya, ini pendapatan dikurangi dengan beban. Hasilnya adalah 8.250.000. Nah, karena pendapatan lebih besar daripada beban, maka 8.250.000 ini adalah labanya. Nah, jadi perusahaan mengalami laba sebesar 8.250.000. Sama halnya dengan pada langkah ganda. Nah, perbedaannya
ketika langkah tunggal pendapatan langsung nih, pendapatan ditulis di sini, pendapatan usaha ditulis di sini, pendapatan sewa gedung ditulis di sini. Tapi ketika pada langkah ganda di sini pendapatannya ini dipisah. Nah, jadi pendapatan kita tulis pendapatan di sini adalah pendapatan operasional, yaitu pendapatan usaha sebesar 20 juta. Nah, itu kita tulis di sini 20 juta. Nah, gini. Kemudian beban-bebannya juga kita tulis. Nah, langsung saja kita copy. Nah, seperti ini. Kemudian total bebannya kita jumlahkan. Nih. Nah, jadi laba atau rugi operasionalnya karena ini lebih besar pendapatan daripada beban, maka perusahaan mengalami labanya sebesar, nah ini pendapatan dikurangi dengan beban, hasilnya adalah 6.250.000. Ini merupakan laba operasional. Nah, lalu kita tambahkan dengan pendapatan lain-lain. Nah, pendapatan lain-lain di sini tuh hanya terdapat pendapatan sewa gedung. Nah, pendapatan sewa gedung di sini jumlahnya adalah 2 juta, sehingga di sini kita tulis 2 juta. Nah, seperti ini. Kemudian, laba atau rugi bersih perusahaan adalah laba operasional ditambah dengan pendapatan lain-lain. Nah, dalam laporan laba rugi ini terdapat pendapatan sewa gedung. Nah, sehingga hasilnya adalah 8.250.000. Nah, kan sama baik langkah ganda maupun langkah tunggal, laba perusahaannya yaitu sama-sama sebesar 8.250.000. Nah, setelah membuat laporan laba rugi, kita lanjut dalam pembuatan laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal di sini juga dilihat dari neraca saldo. Nah, ini tulisannya laporan perubahan modal, ini nama perusahaannya, kemudian periodenya. Nah, ingat untuk mencari modal akhir itu mempunyai rumus. Modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba apabila perusahaan itu mengalami laba, atau dikurangi rugi apabila perusahaan itu mengalami kerugian, kemudian dikurangi lagi dengan prefer. Nah, begitu. Nah, ini langsung saja kita cari modal pada 2020. Nah, modalnya kita cari ternyata sebesar 14 juta. Nah, kita tulis di sini 14 juta. Kemudian laba bersihnya berapa? Nah, laba bersih di sini kita lihat lagi ke laporan laba ruginya. Laba bersih adalah sebesar 8.250.000. Nah, kita copy saja ya, 8.250, 8.250. Nah, seperti ini. Kemudian prefernya berapa? Kita cari prefernya di sini. Prefer di sini ada 2 juta. Nah, prefer kan mengurangi laba, jadi ini kita tulis 2 juta. Nah, mengurangi ya. Ini. Kemudian kita tulis, jadi penambahan dalam modal itu hasil dari laba dikurangi dengan prefer. Nah, jadi 8.250.000 dikurangi dengan 2 juta, hasilnya berapa? Nah, kita tulis di sini 6.250.000. Nah, 6.250.000 itu merupakan penambahan modal, di mana penambahan modal merupakan laba bersih dikurangi dengan prefer. Nah, setelah itu modal akhirnya merupakan modal awal ditambah dengan penambahan modal. Nah, jadi perubahan modalnya adalah sebesar 20.250.000. Nah,
Kemudian setelah kita membuat laporan perubahan modal, kita lanjut pada pembuatan laporan neraca. Nah, laporan neraca di sini juga berdasarkan pada neraca saldo. Nah, laporan neraca itu terdiri dari aktiva dan pasiva. Jadi saya ulangi, kalau tadi pada laporan laba rugi terdiri dari pendapatan dikurangi beban, kemudian laporan perubahan modal terdiri dari modal awal ditambah laba dikurangi prive. Nah, pada laporan neraca itu berisi tentang aktiva dan pasiva. Nah, aktiva di sini, aktiva atau sering kita sebut sebagai harta. Harta itu harus sama dengan utang ditambah modal. Nah, ingat persamaan dasar pada akuntansi yaitu harta sama dengan utang ditambah dengan modal. Nah, jadi ada aktiva dan pasiva. Aktiva isinya harta, sedangkan pasiva isinya adalah utang dan modal. Nah, sekarang langsung saja kita masukkan kas 3 juta di sini. Nah, ini langsung saja kita copy paste. Ada kas piutang usaha, supplies kantor, sewa kendaraan dibayar di muka, dan peralatan kantor. Nah, langsung saja kita copy. Nah, kemudian masih dikurangi dengan akumulasi penyusutan peralatan. Nah, ini sebesar 1 juta. Karena akumulasi penyusutan peralatan itu sifatnya mengurangi, jadi seperti ini. Nah, kemudian setelah seperti ini maka kita jumlahkan. Nah, hasilnya adalah 24 juta untuk sisi di aktivanya. Nah, kemudian kita hitung pasifanya. Ini ada utang kita cari. Utangnya sebesar 10 juta. 1 juta. Utangnya 1 juta. Kemudian sewa gedung diterima di muka. Kenapa sewa gedung diterima di muka itu termasuk dalam hutang? Karena sewa gedung diterima di muka. Berarti kita sudah menerima uangnya, tetapi gedung itu belum dipergunakan oleh penyewa. Nah, makanya kita hitung sebagai utang. Nah, kita cari sewa gedung diterima di muka sebesar 2 juta. Kemudian utang biaya iklan. Utang biaya iklan kita cari sebesar 750.000. Nah, setelah itu modalnya kita tulis di sini. Nah, modal di sini bukan modal yang berada di neraca saldo, ini bukan ya teman-teman. Jadi modal di sini itu merupakan modal akhir atau modal yang sudah kita dapatkan dari pembuatan laporan keuangan perubahan modal. Nah, ini kan tadi modal akhirnya ketemu 20.250.000. Nah, modal ini nantinya yang akan kita tulis di laporan neraca. Oke, kita tulis 20 juta 250.000, 20 juta 250.000. Nah, seperti ini. Nah, setelah ini kita jumlahkan. Antara utang dan modal. Nah, hasilnya 24 juta. Tadi aktiva yang terdiri dari harta memiliki jumlah 24 juta. Nah, sedangkan pasiva yang terdiri dari utang dan modal juga memiliki total 24 juta. Ingat, rumus akuntansi dasar adalah harta sama dengan utang ditambah dengan modal. Jadi harta 24 juta ditambah utang dan modal sebesar 24 juta. Jadi harus jalan seperti ini. Beginilah pembuatan
laporan neraca pada perusahaan Maju Jaya. Nah, kemudian selain dengan menggunakan neraca saldo, juga dapat menggunakan kesamaan dasar akuntansi seperti yang sudah saya katakan di awal. Apabila kita menggunakan kesamaan dasar akuntansi, berarti tidak harus di akhir periode. Nah, caranya juga sama, yaitu tadi kita awalnya membuat laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi di sini kita cari pendapatan nih. Di sini kan ada tulisan di keterangannya, ini kita cari di keterangannya yang ada pendapatannya. Nah, ini pendapatannya sebesar 4.500.000. Nah, kita tulis di sini. Kemudian selain itu juga ada 1.500.000. Nah, kita tulis di sini. Kemudian kita jumlahkan 4.500.000 ditambah dengan 1.500.000, hasilnya adalah 6 juta. Nah, setelah itu kita kurangi dengan beban-beban yang ada di persamaan dasar akuntansi. Nah, ini kita lihat lagi keterangannya. Bebannya, ini ada beban gaji sebesar 1.500.000. Selain itu juga ada beban sewa atau biaya sewa sebesar 500.000. Nah, kita tulis di sini. Bebannya semua kita jumlahkan, 1.500.000 ditambah dengan 500, hasilnya adalah 2 juta. Kemudian total pendapatan tadi adalah 6 juta, dikurangi dengan total biaya atau total beban. 6 juta dikurangi dengan 2 juta. Nah, ini hasilnya harusnya adalah 4 juta. Ini artinya berarti selama bulan Februari Maju Jaya memperoleh laba sebesar 4 juta rupiah. Nah, setelah itu kita setelah membuat laporan laba rugi, maka kita akan membuat laporan perubahan modal. Nah, ini investasi awal atau apa? Ingat ya, modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba dikurangi dengan prive. Nah, modal awal di sini itu jumlahnya adalah 13 juta yang terdiri dari 10 juta modal awal dan modal investasi sebesar 3 juta. Jadi, ini 13 juta. Kemudian ditambah dengan laba. Nah, laba di sini berasal dari laba yang sudah dihitung di laporan laba rugi sebesar 4 juta. Nah, kita tulis di sini 4 juta dikurangi dengan prive. Prive sebesar 1 juta. 4 juta dikurangi dengan 1 juta sama dengan 3 juta. Nah, sehingga modal akhir adalah 10 juta ditambah 3 juta dan ditambah dengan penambahan modal, yaitu hasil dari laba dikurangi prive sebesar 3 juta. Hasilnya 16 juta. Nah, begini laporan perubahan modalnya. Nah, setelah itu kita membuat laporan neraca. Nah, seperti tadi laporan neraca itu berbentuk seperti ini. Nah, seperti T dibagi dua begini. Kemudian ada aktiva dan pasiva. Nah, aktiva di sini terdiri dari kas, peralatan, dan perlengkapan. Nah, kita tulis saldo akhirnya. Kas 8 juta, peralatan 7 juta, sedangkan perlengkapan adalah 1 juta. Nah, kita tulis di sini. Totalnya adalah 16 juta. Ingat ya, harus balance. Kemudian pasiva. Pasiva di sini kita tulis utangnya. Nih, itu total utangnya adalah 0. Nah, total utangnya 0, jadi kita tulis 0 di sini. Kemudian modalnya, ini modal kita peroleh dari perubahan modal atau modal akhir yang sudah kita buat di laporan perubahan modal tadi. Hasilnya adalah 16 juta, sehingga kita tulis di sini modalnya adalah 16 juta dan total pasifanya adalah 16 juta. Kan pasiva, ingat, pasiva merupakan utang ditambah dengan modal. Nah, utangnya di sini 0, modalnya 16 juta, sehingga total pasifanya adalah 16 juta. Nah, begitu juga dengan total aktivanya yang terdiri dari kas, peralatan, dan perlengkapan, totalnya juga 16 juta. Maka ini balance. Nah, berarti ini sudah benar. Nah, teman-teman, itu tadi video yang dapat kita sampaikan. Apabila video ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa like, komen, dan bagikan ya. Terima kasih, bye-bye.